terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat untuk beribadah di hari Minggu 9 Agustus 2020 hari ini. Dan marilah kita bersama-sama memasuki ibadah kita di dalam saat teduh. Saudaraku, marilah di hari yang mulia ini, di hari yang istimewa ini, di hari di mana kita dipersatukan di dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing, kita menaikkan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia, dengan bangkit berdiri. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudaraku, marilah saat ini di dalam ibadah minggu kita di rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, kita menerima sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dari Yohanes 1 ayat 11 sampai dengan 14 yang demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah
telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, di dalam sapaan Tuhan kali ini, Tuhan mengatakan bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada manusia tidak lain manusia kepunyaan, manusia yang merupakan ciptaan. Kasih Tuhan tersebut ditolak. Banyak orang menolak kasih Tuhan, banyak orang menolak keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Namun bagi kita, semua orang yang mau menerima keselamatan yang diberikan, maka kita akan beroleh keselamatan, kita akan beroleh pengampunan dan hidup di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita terima dengan sungguh-sungguh dan beriman dengan sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita beriman, kita yakin dan percaya Dia adalah juru selamat kita, sehingga iman kita tetap berdiri teguh. Mari bersama-sama kita menaikkan kidung jemaat 37A bait 1 dan 2, batu karang yang teguh. Mari bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Sungguh Tuhan, ketika kami menerima, merasakan dan menghayati karya-Mu, semua menunjukkan bahwa karya-Mu, bahwa apa yang Engkau lakukan dan apa yang Engkau berikan, semua untuk kebaikan kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu peduli, dan Engkau melihat kami berharga di mata-Mu. Syukur kami naikkan kepadamu, oleh karena Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa mengasihi dan menolong kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami pun juga menyadari bahwa kami selaku orang-orang yang beroleh kasih-Mu, selaku orang-orang yang telah Engkau selamatkan, terkadang bahkan seringkali masih hidup dalam dosa, masih hidup di
di dalam keinginan hawa nafsu kami, masih hidup jauh dari. Kami menyadari akan kesalahan kami, dan kami mohon kepadamu supaya Engkau memberikan pengampunan, dan Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya Engkau juga senantiasa menolong kami di dalam setiap persoalan hidup kami, karena selama kami masih hidup di dunia, segala sesuatu silih berganti, baik suka maupun duka, dan segala sesuatu persoalan juga senantiasa silih berganti. Tuhan kiranya beri kekuatan, Tuhan kiranya membimbing kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terkhusus Tuhan, ketika saat ini kami masih hidup di dalam situasi yang mengkhawatirkan dan mengakibatkan ketakutan, karena virus corona belum juga usai. Virus ini masih ada bersama-sama dengan kami, masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan semakin banyak teman, saudara, dan orang-orang yang terkena virus ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan teman saudara kami, sesama kami yang terkena virus corona ini, yang sakit akibat virus ini. Engkau akan menyembuhkan melalui perawatan dokter dan tim medis. Engkau juga yang akan memberikan kekuatan bagi tim medis, bagi dokter untuk berupaya dengan baik. Berikan hikmat-Mu, berikan perlindungan-Mu, berikan kesehatan dan keselamatan atas tim medis. Tuhan juga menyadarkan kami, ketika kami melihat realita yang ada saat ini berkenaan dengan virus ini, mampukan kami menyikapi dengan baik. Kami melihat rencana Tuhan, melihat rancangan Tuhan atas kami, dan mampukan kami untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu pula Tuhan di dalam menyikapi hal-hal yang terjadi saat ini. Engkau berikan kemampuan dan kesadaran atas kami supaya kami tidak menyepelekan, kami tidak mengabaikan dan tidak peduli, karena masalah yang kami hadapi adalah masalah kami semua, dan kami semua bertanggung jawab, berupaya bersama untuk keluar dari persoalan ini, untuk keluar dari pandemi ini. Ampuni kami ketika dari kami, terkhusus orang-orang percaya, masih tidak menghiraukan, masih seenaknya saja, masih tidak mau mendengar protokol yang ada, masih tidak mau melakukan, masih nekat dan tidak mau peduli, masih seenaknya saja. Berikan kesadaran kepada kami supaya kami mentaati protokol yang ada, berupaya bersama dengan mengasihi diri kami, menjaga kesehatan diri, dan mengasihi sama dengan menjaga sesama agar tidak juga ikut sakit. Tuhan, Engkau juga yang senantiasa beserta di dalam pergumulan hidup kami masing-masing. Engkau Allah yang Maha Tahu dan penuh kuasa, dan Engkau adalah Allah yang akan hadir di dalam pergumulan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, di tengah harapan, di tengah keinginan, di tengah tugas dan tanggung jawab. Engkau adalah sumber pertolongan kami, dan Engkau yang kami harapkan untuk menolong kami. Karena di dalam Engkau kami dapat menang melawan pergumulan, kami dapat menjalani hidup ini dengan baik, dan kami hanya berserah kepada
kepadamu. Tuhan Yesus, kami mohon pencerahan kepada kami, bimbingan-Mu atas kami di dalam firman-Mu. Oleh sebab Dia Tuhan berfirman, kami siap menerima, mendengar, dan melakukan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita menerima dan menghayati firman Tuhan yang terambil dari Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Ia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu Ia berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikian saudara firman Tuhan yang akan kita renungkan dan akan kita hayati bersama. Saudaraku, siapa di antara kita yang belum pernah merasa takut? Tentunya tidak ada seorang pun yang belum pernah merasa takut. Semua orang pasti pernah merasakan takut. Dan ketakutan yang dialami masing-masing orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun juga ada ketakutan-ketakutan yang sama. Sebagai contoh, ada orang yang merasa takut ketika dia akan memulai bisnis. Wah, nanti kalau aku mulai bisnis terus bangkrut bagaimana? Ada orang yang takut, misalnya seorang siswa, dia takut ketika ujian nilainya jelek. Wah, bagaimana kalau ujian nilai jelek? Ada orang yang takut gagal di dalam menjalani pergumulan hidup. Di dalam menghadapi persoalan takut gagal. Dan persoalan yang dihadapi tentunya bermacam-macam, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Nah, ketakutan-ketakutan yang ada ini yang terjadi itu bisa memunculkan sesuatu yang positif ataupun negatif. Misalnya ketika orang itu takut mengalami kegagalan dalam bisnis,
Tentunya dia akan belajar tentang bisnis, belajar tentang manajemen, dan macam-macam yang berkaitan dengan bisnis. Kemudian dia akan berupaya sedemikian rupa, akan berhati-hati di dalam menjalankan bisnis. Ada juga siswa yang takut karena peroleh nilai jelek, makanya dia berusaha sedemikian rupa dengan belajar sekeras-kerasnya supaya dia mendapatkan ilmu yang cukup dan dapat menguasai materi pembelajaran yang ada. Ada orang yang mengalami ketakutan, yaitu gagal di dalam menjalani pergumulan hidup, maka dia akan berupaya belajar dari masa lalu. Dia akan berupaya melangkah dengan baik dan benar. Dia akan berserah diri kepada Tuhan, hidup dalam tuntunan. Itu ketakutan yang menumbuhkan positif. Namun juga ketakutan itu bisa berakibat negatif pada diri kita. Misalnya tadi takut gagal dalam bisnis, akhirnya ya tidak jadi berbisnis. Ada siswa yang takut nilainya jelek, akhirnya dia membuat catatan di balik kertas kecil yang nantinya digunakan untuk bahan mencontek. Ada orang yang takut di dalam pergumulan ini menjalani hidup takut gagal, ya akhirnya langkahnya berhenti. Dia tidak bisa berbuat apa, takut mau apa-apa, takut. Bahkan di dunia saat ini, kita yang masih ada virus corona ini, ya corona juga bisa menjadikan positifnya menjadikan kita lebih bijak, berhati-hati, menjaga diri, menjaga iman dan lain sebagainya. Tapi sesuatu negatif juga akan terjadi. Kita mengalami ketakutan sehingga mau keluar rumah takut, mau berbelanja takut, bahkan diminta untuk melayani juga takut, dan lain sebagainya. Jadi ketakutan itu bisa berakibat positif dan juga berakibat negatif. Semua orang pernah takut dan itu wajar. Namun yang menjadi tidak wajar adalah ketika ketakutan itu menjadikan sesuatu yang negatif dan ketakutan yang kita alami menjadi ketakutan yang berlebih. Karena ketakutan yang berlebih itu akan menjadikan kita panik. Orang panik, namanya orang panik itu gugup, bingung, tidak tahu mau berbuat apa, ya. Akhirnya muncul tindakan refleks yang di luar kendali, di luar kewajaran. Nah itulah ketakutan yang berlebih akan memunculkan kepanikan. Dan itu yang terjadi atas para murid. Tuhan Yesus dengan para murid mengajar banyak orang dan lain sebagainya. Dan waktu itu Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk mendahuluinya ke seberang, ke Betsaida dengan naik perahu, sedangkan orang banyak disuruh pulang. Dan Yesus menyendiri seorang diri, dalam arti dia menyendiri di situ. Dia tidak mengheningkan diri, dia hendak menenangkan diri dan mempersiapkan di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Dia berdoa kepada yang mengutusnya. Dia berdoa kepada Bapa. Nah ketika dia sudah selesai, dia mendekati para murid, menyusul para murid. Waktu itu para murid sudah di tengah-tengah, dan waktu itu gelombang air itu besar, dan perahu yang ditumpangi para murid hampir terombang-ambing karena angin sakal. Angin sakal ini angin yang menghadang kita, menerpa kita. Jadi anginnya tidak sama dengan kita ketika kita sana, tapi dia yang menerjang kita, dan itu menimbulkan gelombang yang besar. Dan para murid waktu itu ketakutan. Saking ketakutannya mereka juga panik. Karena kepanikannya ketika melihat Yesus berjalan mendekati mereka, dan berjalan di atas air. Mereka berteriak-teriak,
Mereka mengira Yesus hantu yang mendatangi mereka. Nah, ini karena ketakutan dan kepanikan, sehingga mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Mereka gugup, bingung. Lalu ketika melihat Yesus, mereka menyangka bahwa Yesus itu adalah hantu. Kemudian Yesus tahu dan mendekati mereka dan mengatakan, tenanglah, ini aku. Intinya, gak usah takut, tenang, jangan panik, ini aku bukan hantu. Katakanlah seperti itu misalnya. Walaupun Yesus sudah mengatakan demikian, Petrus masih kurang percaya. Dia mengatakan, Tuhan, jika itu engkau, dia ingin sebuah tanda. Tandanya itu adalah, izinkan aku mendekati engkau dengan berjalan di atas air. Jadi permintaan Petrus ini sebetulnya permintaan yang didasari karena masih belum percaya, masih ragu. Dan akhirnya Petrus, oke, silakan kamu datang kemari mendekati aku, berjalanlah di atas air. Nah, ketika Petrus berjalan di atas air, dia sudah mulai berjalan. Tetapi di tengah perjalanan dia merasakan tiupan angin. Akhirnya, ya, dia takut. Wah, kalau tenggelam bagaimana? Dia mau melangkah, maju ke depan juga ragu-ragu. Akhirnya dia tenggelam. Dan Yesus menolong dia. Nah, ini adalah bukti atau tanda bahwa ketakutan yang berlebih, kita takut wajar. Tapi yang menjadi tidak wajar kalau takut itu berefek negatif atau ketakutan yang berlebih, karena menjadikan kita panik, menjadikan kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan menjadikan kita terjatuh. Nah, inilah kepanikan yang terjadi atas para ketakutan yang berakibat kepada kepanikan. Nah, saudaraku, kita belajar dari kisah ini bahwa hendaklah kita tidak takut di dalam berjuang menghadapi hidup, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melakukan sesuatu. Tetapi tetaplah berani untuk maju, untuk melakukan sesuatu, untuk melayani Tuhan. Namun jangan konyol. Ada orang yang mengatakan, ngapain kita mesti takut? Ini soal corona ini. Alah, ngapain kita takut? Tuhan kita itu kuasanya lebih besar daripada corona. Kita orang beriman tidak akan mampu diserang oleh corona. Akhirnya sembarangan, konyol, kemana-mana tidak pakai masker, masih keluyuran kemana-mana dan lain sebagainya, melakukan kegiatan di luar rumah yang tidak penting sebetulnya. Itu konyol, itu berarti memuji Tuhan, mencobai Tuhan. Ya, kita yakin Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak usah takut Tuhan menyertai kita. Seperti Yesus katakan, tenanglah, ini aku. Tenanglah, jangan kamu takut di dalam pergumulan hidupmu, di dalam menggapai harapanmu, di dalam menghadapi situasi saat ini. Tetapi tetap kamu harus berupaya, berusaha dengan keras, berupaya dengan berbagai macam, tentunya berbagai macam yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun sebelum kita berupaya seperti Yesus Tuhan kita, dia Tuhan memberikan contoh. Kalau mau apa-apa berdoa. Selesai pelayanan, dia datang, dia menyendiri, dia berdoa. Mau memulai pelayanan, dia datang, dia berdoa. Dan seperti halnya ketika kita ibadah di gereja, majelis dan petugas ibadah, rektor PPJ organis, sebelum ibadah pasti masuk berdoa di konsistori. Kemudian setelah beribadah selesai, masuk konsistori lagi berdoa. Demikian juga jemaat di ruang ibadah dia berdoa sebelum kebaktian, sesudah kebaktian juga berdoa. Intinya adalah bahwa kita berdoa memohon kekuatan Tuhan di dalam setiap upaya kita, supaya upaya kita adalah upaya yang baik, mendatangkan hasil yang baik, kita diberi kekuatan. Kemudian setelah segala sesuatunya dapat berjalan, kita bersyukur menghadap Tuhan di dalam doa, dan kita mempersiapkan diri untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya, untuk menjalani kehidupan selanjutnya.
untuk juga melayani Tuhan dengan selanjutnya. Mari saudaraku, tetaplah kita untuk senantiasa berani menjalani hidup. Jangan takut karena Yesus beserta kita. Berserahlah, memohon kekuatan dalam doa, dan upayalah dengan sebaik-baiknya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudaraku, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Kita dasari dengan Amsal 3. Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mengaturkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 385 bait 1 dan 2, burung pipit yang kecil. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah berfirman yang mengingatkan kami supaya kami tidak takut menjalani pergumulan hidup, menjalani segala sesuatunya, bahkan menjalani hidup kami di tengah-tengah situasi saat ini. Supaya kami tidak takut, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami terus berdoa, memohon kekuatan, memohon bimbingan, penyertaan, perlindungan, dan bersyukur di dalam doa. Sambil berdoa, Engkau juga mengingatkan kami supaya kami berupaya dengan baik, sebaik-baiknya, dengan cara yang baik di dalam kami menjalani segala sesuatunya. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan dan karya-Mu. Dan wujud rasa terima kasih kami, syukur kami mengaturkan persembahan bagi-Mu. Terimalah persembahan ini, sucikanlah dan mampukan kami untuk mempersembahkan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang ada di dalam diri kami berikan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami akan menjalani aktivitas kami yang selanjutnya. Kami akan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di hari ini. Tuhan beserta dengan kami, melindungi dan beri tuntunan dan keselamatan. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.